Baiklah, halo teman-teman semua. Di sini saya akan membahas tentang pengertian tasawuf falsafi, tokoh-tokoh dan ajaran-ajarannya. Yang pertama, pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu berbeda dengan tasawuf akhlaki dan irfani. Perbedaannya, kalau tasawuf akhlaki merupakan kajian yang memerlukan publik untuk menguasainya. Tasawuf akhlaki merupakan gabungan antara tasawuf ilmu tasawuf dengan ilmu akhlak. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasaannya. Berbeda dengan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofi dan pengungkapannya. Maksudnya dalam ajarannya itu menggunakan metode yang serba mistis atau tersembunyi, bersifat rahasia-rahasia sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat mengenali atau mengetahui dan memahami, terutama kepada penganutnya. Terminologi filosofi yang digunakan berasal dari macam-macam peran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Namun, keasliannya sebagai tasawuf tetap tidak hilang. Walaupun demikian, tasawuf filosofi tidak bisa dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa dan tidak pula bisa dikategorikan pada tasawuf karena sering diungkapkan dengan bahasa filsafat. Tasawuf falsafi secara sederhana juga dapat didefinisikan sebagai kajian dan jalan esoteris dalam Islam untuk mengembangkan kesucian batin yang kaya dengan pandangan-pandangan filosofi. Sedangkan dalam definisi lain, tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan dengan pendekatan rasio hingga menuju ke tempat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja. Selanjutnya yang kedua adalah tokoh-tokoh dan ajaran-ajarannya. Yang pertama ada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi memiliki nama lengkap Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Al-Tahil Hasmi. Ia lahir di Murcia, Andalusia Tenggara, Spanyol pada tahun 560 Hijriah dan meninggal pada tahun 638 Hijriah di Damaskus. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, serta fikih pada sejumlah murid seorang fikih Andalusia yakni Ibnu Hamz Az-Zuhri. Ajaran Ibnu Arabi yang pertama adalah Wahdat al-Wujud atau kesatuan wujud yang merupakan ajaran sentralnya. Wahdat al-Wujud ini bukan berasal dari dirinya, melainkan dari Ibnu Taimiyah yang merupakan tokoh yang mengecam keras dan mengkritik ajaran sentral tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, Wahdat al-Wujud adalah penyamaan Tuhan dengan alam. Menurutnya, orang-orang yang mempunyai pemahaman wujud mengatakan bahwa wujud itu sesungguhnya hanya satu dan mengatakan bahwa wujud alam sama dengan wujud Tuhan, tidak ada perbedaannya. Sedangkan menurut Ibnu Arabi hanya ada satu wujud dari semua wujud yang ada. Adapun makhluk yang merupakan hakikat dan wujud khalid, tidak ada perbedaannya antara keduanya dari segi hakikat. Selanjutnya Al-Hallaj mempunyai nama lengkap Husain bin Mansur Al-Hallaj. Ia lahir tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di sebuah kota kecil di Persia saat itu. Ia adalah ulama yang keluar masuk penjara sebab pertentangan tasawuf yang dibawanya dengan ulama fikih. Paham yang diperkenalkan oleh Al-Hallaj yaitu hulul, yang secara bahasa artinya menempati sebuah tempat. Secara istilah yaitu Allah mempunyai jasad sebagaimana layaknya manusia tertentu dalam memperoleh tempat di dalamnya sesudah sifat-sifat manusia yang ada pada tubuh tersebut dihilangkan. Al-Hallaj lebih lanjut mengungkapkan yaitu sifat-sifat Tuhan sesungguhnya ada di dalam diri manusia. Ia beragumen berdasarkan surah Al-Baqarah pada ayat ke-34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Sujud pada ayat ini adalah memuliakan dan menghormati Nabi Adam, bukan berarti sujud dalam makna menghambakan diri, sebab sujud untuk menghambakan diri hanya untuk Allah semata. Selanjutnya Suhrawardi Al-Maktul. Ia lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di desa Suhraward, Persia. Paham filsafat Suhrawardi adalah iluminasi gagasan utama, yaitu Tuhan adalah sumber cahaya terhadap semua ciptaannya. Dari cahaya inilah kemudian diciptakan segala hal yang ada di alam semesta ini. Secara metodologi, ajaran ini
mengingatkan keharmonisan antara filsafat dan spiritual. Karena itu, ajaran tasawuf model ini dikenal dengan perkawinan antara latihan intelektual, teoritik melalui filsafat, dan pensucian hati melalui praktek sufi. Dan yang terakhir, Abu Yazid Al-Bustami. Ia lahir di Bustam bagian timur laut Persia pada tahun 188 Hijriah atau 874 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Surusyan. Semasa kecilnya ia dipanggil Taifur. Kakeknya bernama Surusyan yang menganut agama Zoroaster. Paham ajaran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami yaitu al-fana dan al-baqa. Dari segi bahasa, kata fana berasal dari kata bahasa Arab, yakni fania yafna, yang berarti musnah, lenyap, hilang, atau hancur. Dalam istilah tasawuf, fana adalah diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat memberikan sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Sedangkan dalam sufism and syariah, kata fana berarti to die and despair, mati atau menghilang. Al-fana juga berarti memutuskan hubungan selain Allah dan menghusukkan untuk Allah dan bersatu dengannya. Adapun arti fana menurut kalangan sufi adalah hilangnya kesadaran pribadi dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu yang lazim digunakan pada diri. Pendapat lain, fana berarti bergantinya sifat-sifat ketuhanan. Dapat pula berarti hilangnya sifat-sifat yang tercela. Selain itu, Mustafa Zuhri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fana adalah lenyap, indrawi atau kebasyirikan, yakni sifat manusia yang suka syahwat dan hawa nafsu. Orang-orang telah dipilih hakikat ketuhanan, sehingga tidak ada lagi dari segi pada alam wujud ini. Maka dikatakan ia telah fana dari alam cipta atau dari alam makhluk.